Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu. Saya akan menguraikan beberapa kisi-kisi UTS. Kita sudah mempelajari semua bahan, tapi perlu penyederhanaan supaya menjawab soal nanti yang kita akan sajikan. Kita sudah belajar pengertian. Nah, dari pengertian itu tentu nanti akan bisa dikembangkan supaya lebih fokus apa itu manajemen berbasis sekolah. Jadi nanti akan diuraikan supaya masing-masing bisa paham betul kedudukan atau pengertian atau hakikat dari manajemen berbasis sekolah. Kemudian MBS atau manajemen berbasis sekolah itu kemandirian. Memerlukan kemandirian. Artinya bisa diterapkan karena memang menghajatkan kemandirian dari lembaga pendidikan, atau lembaga pendidikan itu memang mengharapkan adanya kemandirian, lalu dia melakukan upaya mengelola sendiri. Nah, itu adalah bagian dari karakteristik atau bagian dari pelaksanaan MBS. Jadi kalau tidak ada kemandirian tentu tidak dikatakan sebagai sebuah lembaga yang menerapkan manajemen berbasis sekolah. Nah, kenapa itu perlu? Nah, ini nanti silahkan nanti diuraikan. Ada partisipasi juga. Jadi di dalam manajemen berbasis sekolah ada partisipasi. Kenapa jadi perlu partisipasi itu? Nah, partisipasi itu berhubungan dengan prestasi sekolah maksudnya, atau prestasi lembaga pendidikan. Jadi sekolah, lembaga pendidikan, atau istilah lain itu satuan pendidikan. Nah, dia memerlukan partisipasi dari pihak-pihak yang terkait. Nah, di dalam MBS perlu ada partisipasi. Nah, bagaimana itu hubungannya dengan prestasi yang nanti akan dicapai? Bagaimana kalau sebuah lembaga pendidikan tanpa partisipasi? Tentu saja lembaga pendidikan itu tidak bisa berjalan dengan baik, bahkan prestasinya nanti akan hancur. Nah, kemudian setiap sekolah, setiap lembaga pendidikan, atau setiap satuan pendidikan ingin mempertahankan ciri khas. Nah, di dalam MBS, di dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, tentu saja mereka mendapat angin segar. Maksud saya mendapat angin segar itu adalah kan mengelola sendiri nih. Ceritanya tuh memang mengelola sendiri. Nah, karena mengelola sendiri tentu lebih leluasa. Oh, ini punya khas, punya kita, ciri khas kita. Kita bisa mengembangkan baik ciri khas itu dari sisi kurikulum atau dari sisi budaya-budaya lokal yang perlu dimasukkan ke dalam pelaksanaan pembelajaran, atau mungkin ada juga karya-karya masyarakat yang memang sudah bagian dari kehidupan di lingkungan sekitar sekolah, itu perlu dipertahankan. Nah, dalam MBS itu menjadi modal, atau katakanlah dengan adanya MBS, seseorang atau satuan pendidikan atau lembaga pendidikan itu dia merasa akan lebih leluasa mempertahankan ciri khas yang dia miliki. Nah, nanti akan diuraikan itu bagaimana uh, bisa dipertahankan dan kenapa harus dipertahankan dan sebagainya. Jadi tentu tentu ada hubungan antara keduanya itu, antara ciri khas dengan MBS. Ini ada dalam pertanyaan-pertanyaan terdahulu dari mahasiswa di kelas ini. Kemudian rencana pengembangan sekolah atau rencana pengembangan madrasah. Tentu saja setiap organisasi itu punya perencanaan. Nah, perencanaan itu nanti
akan menunggu pelaksanaan. Nah, tentu akan terkait nih manajemen berbasis sekolah yang sudah disusun dengan sedemikian rupa dengan apa namanya, dengan implementasi yang akan dilaksanakan. Nah, jadi bagaimana disusun dengan baik, bagaimana sebuah rencana pengembangan sekolah akan disusun, tentu nanti akan terlihat di dalam implementasi. Kalau implementasinya tidak mencerminkan uh, yang tertuang di dalam perencanaan, tentu itu sebuah implementasi yang sangat tidak baik. Artinya implementasi itu disesuaikan dengan perencanaan sebelumnya. Nah, itu beberapa hal yang menjadi bahan dalam pelaksanaan UTS nanti. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.